Kami dari Lagu Podcast. saya Kun Kurniawan. Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. Mau ngajak kalian semua buat apa, Man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Nah, Dan sekarang. Halo guys, gue Jovala Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Halo, saya Zam dari Juicy Lucy. Buat kalian teman-teman semua dengerin Radio UPI, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. ya kita dari Death. Kasih tahu kalian jangan lupa buat dengerin Radio UPI. Yes, kalian bisa denger Radio UPI di radio.upi.edu atau di YouTube-nya Radio UPI. Ya. Let's go, langsung kita dengerin bareng-bareng, kita enjoy bareng. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Let's go. Informasi semua terangkum, nikmati setiap hari, satu klik saja langsung terhubung bersama kami, mimpimu akan dihitung. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Kabar gembira untuk pendengar Radio UPI. Mari bergabung bersama kami di WhatsApp komunitas Radio UPI. Kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, merekomendasikan lagu kesukaanmu, kirim salam tersayang dan terkasih melalui program Radio UPI. Welcome to Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Hai Rantauers, welcome back again with us di UPI Rantau. Wow, akhirnya ya kita akan menemani lagi Rantauers di edisi UPI Rantau hari ini. Iya, gimana nih kabarnya Ca hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana Rantauers kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ngomong-ngomong nih, kita kan udah memasuki libur semester ya? Yoi. Ini Rantauers semua udah pulang apa belum nih? Boleh nanti diisi di kolom komentar ya. Iya, betul banget. Karena kan sekarang tuh liburnya agak lumayan panjang ya, Put. Kayak wow, pasti ini list-listan tempat hiburan yang seru-seru sudah di tangan kan ya, Besti Rantauers semua. Mau refreshing kemana nih? Gitu. Refreshing kemana ya? I don't know. Nah mulai yo. Di rumah aja sih libur. Iya, karena sejatinya libur bagi anak kuliahan tuh tidur. Iya. Dan ada di rumah. Betul. Gak sabar deh. Yes. Ngomong-ngomong kita nih udah masuk akhir semester kan. Gimana nih? Semester ini aman? Kalau dari aku
Alhamdulillah aman ya Put. Alhamdulillah. Tersisa hanya tinggal menunggu nilai-nilai aja masuk di SIAK gitu. Habis itu ya insya Allah nilainya juga aman nih ya. Amin. Amin. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Semuanya aman gitu. Kamu udah mulai keluar nilainya atau belum ada? Udah mulai keluar. Kalau kamu gimana? Udah mulai keluar Aku belum udah nilainya? tinggal satu matkul lagi. Wow, Tinggal aduh. satu matkul lagi. IPK Deg-degan. assalamualaikum. Bismillah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, so di episode pertemuan ketiga ini nih Put, sebenarnya apa yang akan kita obrolin hari ini Put? Kita bakal ngobrol tentang hack lagi nih. Wow, hack apa tuh? Seru gak sih hacknya? Seru banget. Kita akan bahas gimana sih survive-nya anak rantau kalau lagi sakit gitu. Wih. Wow. Ngomong-ngomong nih, semester 2 nih kalau misalkan bukan dibandingin, apa ya? Kalau dilihat gitu menurut kamu lebih gedebak-gedebuk semester 1 atau semester 2 sih? Sejatinya, sejujurnya, dari dalam hati yang paling dalam, Masya Allah. semester 1 Put. Wah, kenapa? Karena semester 1 itu masih disibukkan dengan yang namanya kader Put. Tapi kamu semester 2 ada tutor juga. Iya, tapi seenggaknya tutor kayak ya udah sih cuma ke Al-Furqan kan ngedengerin doang gitu. Tapi kalau misalnya kader itu kadangkala banyak beberapa tugasnya Put, ya kan? Ya walaupun bener. sebenarnya sih semester 2 juga Sama aja. gedebak-gedebuk. Kayaknya setiap semester akan ada fase gedebak-gedebuknya Pasti tersendiri sih. deh Put. Pasti. Gak akan ada yang namanya santai. Walaupun oh Iya my sih. god, sekarang semester 3 udah gak kader. Misal nih Put. Ya. Tapi kan ada gedebuk-gedebuk yang lain kan ya Put. tentu. Kalau kamu lebih mana? Kalau aku sendiri nih waktu semester 1 sebenarnya sama aja ya, tapi beda faktornya nih. Oh, kenapa tuh faktornya? Nah, kalau semester 1 itu disibukkan dengan ada kadar, bener kata kamu, ada kadar. Yes. Tapi aku ditambah juga dengan tutorial. Oh, jadi semester 1 ditumpuk semuanya Put. Bener Wow, mantap. Mantap banget. Iya. Terus waktu semester 1 itu ada 7 mata kuliah. Wih, semester 1 7. Iya. Aku 8. Lebih banyak berarti. Yoi. Kalau sekarang aku turun jadi 6, tapi SKS-nya yang gede. Oh, wow, Masya Allah, tabarakallah. Terus kalau sekarang itu, kalau semester 2 itu disibukannya dengan kepanitiaan, organisasi, UKM gitu. Bedanya kalau sama semester 1 itu sih pasti ada aja sih gedebak-gedebuknya kan. Misalnya nih waktu semester 1 kita jadi peserta. Nah, semester 2 jadi panitianya gitu. Setuju, Jadi setuju. tetap aja sibuk gitu ya. Iya, semester 3 juga jadi panitianya. Iya, benar sekali. Jadi ya memang ya semasa kita menjalani kehidupan, entah kita kuliah, kerja, pasti aja sibuk itu tidak akan pernah hilang dari dalam hidup. Benar. Iya, soalnya kalau misalnya hidup gak sibuk, gak ngapa-ngapain, terus ngapain? Iya, bener lagi. Bener-bener, aku suka cari kesibukan gitu Iya. biar kayak ya kalau mau diem aja ngapain gitu. Betul sekali Put. Nah, ngomong-ngomong gedebak-gedebuk nih, terus sesuai juga dengan topik kita, pasti ada kalanya kita tuh ngerasa nggak fit gitu, nggak Iya, enak badan. Betul. Kamu pernah nggak sih, berapa kali sih kamu sering atau enggak gitu selama Sakit ya Put. Kebetulan aku baru sembuh dari sakit. Oh iya, Iya, kamu sakit apa? biasa sakitnya kayak panas tiris tuh apa sih Indonesia? Meriang. Iya, meriang. Iya, Meriang, bener-bener. pusing, pilek, batuk. Tapi itu Kayak di gitu. di ini sama cuaca juga nggak sih? Di Iya, betul. faktornya karena cuaca juga. Betul gitu. sekali. Nah, jadi kan biasanya nih anak kuliahan itu kan capek ya, Iya. kegiatannya banyak. Yap, benar. Bahkan ada beberapa orang yang bilang kalau anak kuliah tuh lupa makan, Iya. jarang makan. Iya. Jadi udah capek, makannya gak teratur dengan cuaca yang masya Allah Ekstrim ya. Ya, jadi lumayan. wow. Harus jaga Virus-virus imun. itu Iya. betul, virus-virus itu wow, ini sasaran empuk, kita buat dia sakit deh Benar-benar. gitu. Jadi emang benar-benar harus kita tuh bisa jaga imun kita Iya. biar tetap fit gitu. Jadi walaupun kita kecapean gitu, capek-capek, tapi kalau kita bisa jaga pola makan, pola tidur, jaga kesehatan gitu, dipilih makanannya jangan sembarangan, itu betul. bisa juga menjaga imun kita. Dan tentunya kalau dari aku nih, vitamin sih, Oh. vitamin. Gitu.
Tapi aku Iya. nggak suka minum vitamin, Put. Kenapa? Pahit. Enggak loh, vitamin C, Oh, vitamin yang kayak C. permen gitu. Iya, Oh. vitamin C. Aku itu suka emang disuruh buat setiap hari minimal 1 vitamin C. Vitamin C, tapi kadang lupa juga. Nah, kalau udah lupa itu udah lupa, kecapean, telat makan ya pasti kayak tumbang ya, Put. iya. Ya, Masya Bener Allah. banget. Nah, selama kuliah nih, coba dong ceritain momen sakitnya kamu sebagai anak rantau, perantau sendirian di kos, ada gak, Put? Ada. Coba ceritakan ke kita, bagi pengalaman sakit kita as anak rantau, Ya, ke rantaurs yang lagi dengerin kita siaran hari ini. kalau aku nih pertama kali itu waktu semester 1 abis mau kaku. Itu kan bener-bener kita tuh dari gelap pagi buta nih, dari gelap sampai sore gitu menjelang mau maghrib gitu kan. Itu full banget 4 hari gitu, tidur kurang, terus kecapean gitu, terus kayak kita tuh malamnya tuh harus nyiapin buat besoknya nih, nggak bisa kita langsung istirahat gitu aja. Nah waktu itu aku tumbang nih, kena waktu itu sekitar lumayan lama sih, walaupun cuma kayak batuk pilek gitu kan, kayak flu biasa, tapi ada sekitar 1 minggu gitu kalau nggak salah. Tapi abis itu harus ada pemulihan lagi kan, nggak tiba-tiba langsung sehat walafiat. Terus abis itu juga pernah lagi nih homesick, gara-gara homesick. Mantap. Tapi waktu itu solusinya aku pulang. Oh, wow. Dan nggak ada 24 jam aku udah balik lagi ke sini gara-gara cuma buat ngobatin itu homesick. Terus ya, Masya Allah. Terus waktu itu juga pernah, kemarin aja nih yang aku inget waktu sekitar bulan apa ya, April atau Mei awal gitu, aku sakit lagi. Itu kenapa ya, sering banget. Soalnya kita masih beradaptasi Iya sih, dengan bener. ritme anak kuliah dan juga suasana situasi Bandung. Iya benar, gitu. cuacanya ya. Betul. Iya, apalagi dingin banget. Iya. Nah waktu itu aku sampai berapa hari ya yang oh iya, kebetulan nih aku tuh bisa disebut alergi dingin. Oh iya. Kalau udah dingin pasti ini ya, bentol-bentol atau merah-merah gitu gak? enggak. Oh. Tapi kadang kayak kalau misalkan kulit kena lantai yang benar-benar dingin tiba-tiba merah. Tapi maksud aku alergi dingin di sini tuh waktu aku pas dingin nih tiba-tiba gak bisa napas. Kayak mampet gitu tiba-tiba. Nah, aku paling sering tuh gitu kalau misalkan kedinginan mampet dikit, tapi itu gara-gara emang imunnya, kayak aku telat minum vitamin misalkan, lupa gitu, terus telat makan. Nah yang aku inget tuh waktu kemarin itu sakit sampai, jujur aku waktu sakit di sini belum pernah diperiksa sama sekali, maksudnya pakai obat yang ada gitu kan. Tapi waktu kemarin nih aku sampai diperiksa gara-gara udah ngerasa kayak ini aku demam juga gitu, sampai lemes gitu kan. Dan akhirnya aku diperiksa, dikasih obat deh gitu. Terus aku habis diperiksa itu aku beli bye fever karena takutnya malamnya itu takut demam lagi. Terus aku gimana, ngompresnya gimana, nggak ada yang mau beliin juga gitu kan. Oh, oke, I know. Ya kan gitu kan. Itu kebayang sih kayak ya ampun, di kosan yang dingin itu sendirian, meratapi rasa sakit, meriang, demam. Bener sih aku relate sama yang apa kamu bilang itu, meriang bener banget. Terus aku, tapi sampai sekarang by the way itu bye fevernya nggak dipakai gara-gara alhamdulillahnya udah langsung sembuh gitu, nggak demam lagi gitu, cuma tinggal batuk pileknya aja gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal sakit sih, aku itu tipe yang kalau datang bulan tuh suka sakit. Oh, penyakit bulanan dong itu maksudnya, Put? Iya, tapi beda-beda. Ada yang gimana tuh? misalkan sakitnya tuh cuma di awal doang gitu, tapi sakitnya kalau di awal doang tuh yang parah banget. Oh. Yang nggak bisa gerak banget, yang gerak dikit tuh sakit banget. Tapi ada juga yang misalkan sakitnya lama tapi itu nggak begitu sakit gitu. Kayak tapi seminggu itu full ngerasain sakit gitu. Oh, iya. Sempat waktu semester 1 aku saking sakitnya ke kampus, yang penting aku datang ke kampus gitu kan, nggak bolos gitu, karena aku udah beneran gak kuat banget, sakit nahan perut kayak gini, bener-bener sesakit itu. Aku paling gak bisa deh kalau udah ngerasa sakit, hide. Sakit banget ya. Tapi biasanya kenapa sih cewek kayak bisa sampai sesakit itu ya, Put? Jujur nggak tahu, kayak
Oh, kalau setahu aku gini, kalau misalkan perut kita sakit itu lagi peluruhan di si dinding rahimnya. Jadi kita ngerasa sakit tuh dia mau luruh gitu kalau setahu aku. Tapi kalau aku sih ya sama menstruasi gak pernah yang parah banget sih, syukurnya gitu. Paling cuma sakit-sakit dikit itu pun sebelum. Oh, sebelumnya. Jadi ini udah sakit perut nih, berarti artinya bentar lagi mau menstruasi gitu. Kalau aku biasanya pas misalkan tadi pagi sakit, nah pasti hari ini gitu. Dan selama sekitar 3 sampai 7 hari misalkan sakitnya, tergantung gitu kan sakit yang dirasain. Terus yang bulan ini nih yang menurut aku agak aneh, karena aku udah sakitnya tuh dari sebelum-sebelumnya. Dari 3 hari sebelum, tapi kenapa kata aku belum datang juga gitu kan. Aku udah panik, tapi sakitnya udah benar-benar sakit. Kuat. Iya, tapi emang sih ya Put, cewek itu kayak wah, emang harus strong banget sih. Bener-bener gitu. Ngomong-ngomong nih, kamu ada cerita nggak waktu kamu sakit di kosan? Ada, tentunya ada ya Put. Aku kira kayaknya semua anak rantau, anak kuliahan pasti seenggaknya punya satu cerita menarik tentang kisah mereka yang sakit di perantauan. Ya sih, pasti ada, walaupun sakitnya sakit ringan gitu kan. Iya, jadi gini Put ceritanya. Pada zaman dahulu, ketika aku semester 1 lagi sibuk-sibuknya kader kan, tiba-tiba aku sakit gitu. Gak tau kenapa sakit. Kenapa ya aku sakit gitu. Kecapean. Iya kayaknya. Dan sakitnya tuh semuanya Put, jadi berpart-part. Dan itu sakitnya lama banget sih aku. Jadi kayak sembuh satu, ini ada yang baru sakit banget, gitu. Betul. Jadi pertama tuh kayak meriang gitu kan. Nah aku minum obat lah, beli dari warung dulu kan, karena ya Allah cuma meriang doang lah, pasti pakai obat ini kayaknya sembuh deh. Nah habis meriang tuh tiba-tiba sakit ini ternyata. Kenapa ya, ada bakteri atau apa gitu, aku nggak ngerti, aku lupa waktu itu. Nah terus sakit itu, habis tuh pas itu lumayan agak sembuh, tiba-tiba pusing, terus habis tuh pilek, habis itu ada batuknya dikit. Jadi bener-bener kayak ini udah sembuh, bahkan belum sembuh pun ya ada lagi penyakitnya. Dan fun fact nih Put, pas waktu berobat, aku kan pakai obat warung, ternyata gak nerap. Karena gak mempan ya, gak kerasa. Gak mempan. Soalnya obatnya misalnya buat penyakit ini, tapi ada penyakit baru yang join gitu ke tubuhku. Gitu. Paham. Nah terus akhirnya aku belilah gitu. Aku periksa sama temanku ke klinik. Untungnya kan alhamdulillah gitu ya, di perantauan masih punya teman yang baik yang bisa nganterin kita waktu lagi kesusahan gitu. Nah akhirnya periksa ke klinik, terus dikasih obat yang super duper banyak banget. Kayak banyak banget Put, kayak oh my god, wat-watan ini obat gitu kan. Ternyata masih tetap gak sembuh. Karena aku gak suka obatnya pahit. Ternyata obatnya pahit banget, jadi aku gak minum. Karena oh my god, kayak pahit banget, aku tidak suka rasa obat ini gitu. Tapi obat emang pahit semua gak sih? Makanya, tapi pahitnya tuh yang pahit banget. Gak bisa aku minum obat ini. Akhirnya aku periksa lah, karena kan di UPI ada klinik UPI ya. Nah jadi waktu itu aku periksa lagi di UPI, diperiksa lah di sana, dan ternyata dikasih obat banyak juga sama obatnya gitu. Nah akhirnya aku mikir kayak aku harus minum obat, sama yang paling penting tuh aku harus makan. Iya bener. Iya, karena waktu itu aku tuh sakitnya sampai di tahap makanan tuh rasanya pahit Put. Oh lidahnya kayak semua makanan yang masuk tuh rasanya pahit ya. Jadi kayak aku harus makan untuk menambah energi gitu kan, amunisi gitu untuk menambah kekuatan. Tapi lidahnya pahit, jadi nggak bisa makan gitu Put. Iya benar-benar. Supaya itu kayak menyiksa banget, kayak oh my god, udah obatnya pahit, terus minum dan makan juga pahit, udah pusing, meriang, terus lagi sibuk-sibuknya kader lagi. Dan itu waktu kayak, kader ya. Iya itu lagi. Wah, masya Allah, tabarakallah, aku teh wow gitu, kayak kapan ya Allah ini sembuhnya gitu. Kapan juga ini selesainya. Makanya Diput pas aku kemarin sakit, aku minum obat, langsung minum obat, kayak mulai melihat gejala-gejala. Aku tuh fun fact aku ya, kalau misalnya sakit aku bersin. Kalau misalnya aku udah bersin itu tandanya aku mau sakit. Maka dari itu aku langsung minum obat, langsung makan, pokoknya harus makan 3 kali sehari. Biasanya kalau lagi males tuh 2 hari sekali. Maksudnya 2 kali sehari gitu kan. Soalnya kan lagi males ya gitu. Tapi ini harus 3 kali sehari, terus harus ngemil, pokoknya harus makan, terus minumnya juga harus banyak. Pokoknya
aku tidak akan membiarkan segala macam virus bakteri menyerang tubuhku gitu kan. Makanya alhamdulillah yang sakit kali ini sembuhnya lebih cepat gitu. Bener, jadi kalau udah ngerasa udah gak enak tuh harus buru-buru sih, Iya. jangan dibiarin. Karena nanti tuh kalau dibiarin makin bertambah itu penyakitnya. Bener-bener. Tapi ngomong-ngomong fun fact kamu tadi, kalau kamu udah bersin kamu pasti sakit. Betul. Aku juga punya. Gimana fun fact kamu, Put? Nah, aku tuh paling sering tuh sakit radang. Oh. Pokoknya kalau aku udah sakit tenggorokan, perih mata, sakit telinga, itu udah pasti aku sakit. Nah, gitu. Gitu kayak itu bener-bener aduh perih banget sampai mata berair gitu loh. Kayak itu tuh aku udah pasti sakit nih gitu. Aku telat minum vitamin nih. Ini udah harusnya minum obat bukan betul. vitamin lagi gitu. Jadi pada dasarnya tubuh tuh ngasih kayak apa namanya ya? Sinyal. Iya, sinyal ke diri kita, kamu bentar lagi sakit nih, ada virus, ada bakteri yang masuk ke tubuh kamu harus cepet lawan gitu. Bener. Iya. Tapi nih Put, selain sakit ya kayak pilek, batuk gitu, kamu pernah sakit apa lagi? Ada gak? Itu yang sakit datang bulan. Sakit datang bulan. Aku juga ada satu sakit lagi Put. Apa tuh? Sakit terkilir Put. Oh, ini aku apa ya? Mata kaki tuh apa sih? Ankle? Iya. Nah, itu Put. Aku sampai Kok bisa? Karena waktu itu aku lagi turun tangga nih Put. Aku turun tangganya kan harusnya satu-satu. Nah, tapi karena pas aku lagi turun tangga, aku lihat di pinggir ada yang menarik. Aku lihat kan, itu ada apa sih? Aku turunnya langsung 2 atau 3 tangga sekaligus Put. Aduh, kebayang lagi. Terus akhirnya kretek keseleo kan. Au. Nah, pas waktu itu aku mikir kayak paling ini mah cuma kesel dikit, nanti juga gak sakit karena mungkin masih baal gitu ya, jadi gak berasa sakitnya. Bener. Akhirnya dengan jagonya aku gitu kan naik lagi ke tangga. Lama-lama pas duduk kok sakit ya, terus pas dilihat udah membiru ya Put. Itu kayak oh my god, kataku lihatlah kakiku ini bengkak banget parah. Ih, sakit banget. Iya, dan waktu itu kayak langsung diurut. Terus itu juga sedih banget Put, kayak oh my god, kalau misalnya di rumah kali ya aku kan pasti akan minta bantuan mamaku kan. Bayangin Put, di kos kaki kan alat gerak yang paling dibutuhkan banget ya Put. Bener. Kayak ya ampun, di kos ke toilet, apalagi jalan kaki dari kosan ke kampus, harus mendaki Bumi Siliwangi, naik tangga dikala kaki sakit. Itu kayak mantap banget sih. Iya dong, itu bener-bener kayak ngeganggu banget. Ini sakit banget, tapi betul aku banget. harus jalan nih ke kampus. Karena itu adalah salah satu momen yang paling gila, kayak oh my god, aku sudah dewasa, aku bisa survive gitu Put. Keren. Iya, sumpah itu pengalaman yang gak bisa dilupain sih. Karena wow, ternyata emang kita tuh perlu banget ngejaga tubuh. Iya, benar. Dan jangan pernah menyepelekan sesuatu. Kayak timbang cuma salah injek tangga, harusnya satu-satu ini jadi 2 anak tangga sekaligus, bisa kayak gitu. Iya, berarti kamu jatuh atau cuma kayak gitu doang gitu doang. Ketek gitu doang. Sumpah itu kayak wow, ngilu banget aku ngebayanginnya juga. Dan sampai sekarang afternya tuh masih rada-rada sakit. Jadi tapi udah nggak bengkak kan? Enggak, aman. Itu dan recovery-nya lumayan lama. Iya pasti. Yes. Pasti. Apalagi dipakai jalan kan? Iya betul banget. Sumpah kayak ya ampun, aku inget banget waktu itu ya pas lagi sakit-sakitnya aku jalan tuh kayak kecil-kecil banget jalannya. Kayak temen-temen aku udah di sana, aku masih di sini kayak tek. Itu kayak lucu banget sih. Iya sih, kalau udah aku pernah dulu tapi sebelum kuliah gitu kan ada cedera gitu di kaki dan emang lama penyembuhannya, pemulihannya lama gitu. Kayak gitu. Mantap sih. Iya bener banget. Tapi selain batuk pilek nih, aku pernah waktu itu lagi kemarin bulan puasa, bulan Ramadan. Aku itu gak tau kenapa tiba-tiba di jam 5 atau setengah 6 gitu, tiba-tiba perut aku tuh GERD-nya kambuh. Yang bener-bener kayak udah gak bisa ditahan. Aku cuma bisa guling-guling dan sakitnya tuh udah mulai naik gitu loh ke daerah tulang rusuk gitu. Kalau menurut aku ya. Terus di sana aku bingung kan mau kayak gimana. Soalnya mau buka puasa tanggung tinggal setengah jam lagi atau 1 jam lagi, waktu itu aku lupa. Tapi aku lebih milih buat nahan dan kamu tahu kan sore-sore mau buka puasa aku masak nasi kan. Karena dapur umum kan di bawah. Aku nggak sanggup buat jalan karena sakit banget. Akhirnya aku
siapin plastik, masukin air, simpan di atas. Jadi nasi ada keranjangnya kan. Nah, aku simpan di sana biar si airnya panas karena aku udah nggak kuat banget. Dan aku alhamdulillahnya sembuh, maksudnya mendingan dengan dikompres gitu. Nah, aku kira sebenarnya bedanya mah sama GERD itu apa sih? Gak tahu apa GERD itu bahasa Inggrisnya mah. Nah, aku ngiranya mah kan waktu itu. Tapi waktu kemarin yang aku sakit itu sempet dicek juga kan perutnya digini-gini. Nah, terus dikasih tahu juga jangan telat makan kayak gitu kan. Terus aku sempet nanya kalau misalkan lagi sakit mah, terus udah sakitnya tuh menjalar ke atas gitu kan, udah kayak ke tulang rusuk. Itu kenapa kata aku gitu. Terus kata dokternya itu GERD katanya gitu. Aku baru tahu juga. Aku juga baru tahu. Iya, aku juga baru tahu. Iya, gitu, kayaknya aku harus deh sekali minimal gitu medical check up seluruh tubuh. Iya sih, ya kan? Kayak biar tahu dan kita bisa bisa mengantisipasi gitu nantinya kayak gimana. Gitu. Nih ngomong-ngomong lagi sakit, kalau lagi sakit nih kan sendirian. Contohnya kayak kamu tadi apa-apa rasanya tuh pahit gitu kan. Iya, betul. Nah, kamu biasanya makan apa sih? Comfort food yang cocok buat kamu tuh apa sih kalau lagi sakit? Jujur nih ya, sejujur-jujurnya aku tuh nggak tahu ya Put. Biasanya kan kalau orang sakit tuh makannya bubur ya, kayak sewajarnya bubur, soalnya kan mudah gitu ya untuk ditelan, udah bubur gitu. Tapi aku nggak ada comfort food apapun Put. Kayak makananku ya makanan seperti biasa, tapi lebih banyak ke sayuran. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan di rumah nih, lagi di rumah, comfort food kamu ada nggak? Ya itu paling sayur jujur gitu. Itu nggak comfort sih di aku karena aku kan gak suka sayur ya. Suka tapi yang nggak wah gitu, yang nggak excited tapi suka karena butuh gitu loh. Makanya kalau misalnya aku sakit palingan mamaku akan menyediakan aku makanan sehat. Gitu, makanan yang bening-bening, real food ya? Iya, yang kayak sayur, sop, yang kayak gitu. Jadi dihilangkan segala santan-santan segala macem. Nah, kadang-kadang itu gak suka karena rasanya pahit kan. Iya benar-benar. Gak berasa, apalagi orang Indonesia kan suka makannya tuh yang berbumbu-bumbu gitu loh. Makanya kalau dikasih makanan yang agak bening-bening tuh agak gimana gitu. Tapi kalau misalnya sakit ya mau gimana ya. Jadi harus mengusahakan untuk makan makanan sehat dan bergizi gitu. Iya benar. Kalau aku nih, aku ada nih. Gimana? Aku tuh kalau aku kalau di rumah itu kenapa dimatiin lagi? Gak apa-apa, nanti kita cosplay. Kalau misalkan di rumah itu aku paling suka kalau sakit tenggorokan itu enaknya makan sup. Makan sup anget terus banyak mericanya, dan itu buat aku kayak ini enak banget melegakan tenggorokan. Gitu. Terus kalau misalkan di sini jujur nih, aku tuh kalau misalkan di rumah tuh kalau lagi sakit tuh kayak kalau terlalu medok tuh gak enak di tenggorokan karena aku kan kayak gak jauh-jauh dari radang gitu kan. Yes. Nah tapi kalau di sini aku mau waktu itu sakit, aku pengen kayak sayur gitu kan yang enak tenggorokan, tapi ternyata aku beli di warteg tuh medok rasanya, nggak light gitu. Jadi kayak ini nggak enak di tenggorokan aku, padahal aku lagi butuh yang enak di tenggorokan yang melegakan gitu loh. Pasti sih. Emang kalau lagi sakit itu yang paling cocok adalah makan makanan yang sehat-sehat. Iya sih benar. Ya kan? Harus berbanyak sayur. Betul, buat terus gitu makannya kan. juga dijaga gitu. Iya, makanya makanan paling sehat tuh ya waktu sakit. Karena kayak sebenarnya banyak banget pantangan gitu kan. Oh batuk, kamu nggak boleh minum es-esan. Terus nggak boleh makan ini, minum ini segala macem gitu. Makanya kayak waktu sakit tuh kayaknya adalah bentuk recovery tubuh dari makanan yang tidak sehat, kayak misalkan suka seblak, suka ayam geprek, suka goreng-gorengan yang berminyak-minyak gitu kan. Dan itu kan dipantang ya Put kalau misalnya sakit. Nanti banget. aduh jangan nanti tambah ini gitu kalau misalnya makan ini. Bener. Tapi sebelum sakit lebih baik kita menjaga dulu sih, kayak kurangi makanan berminyak yang digoreng-goreng gitu, terus kurangi juga makanan pedasnya, apalagi kalau misalkan punya penyakit lambung. Setuju nggak? Tapi tetap aja nggak sih? Setuju. Nah, setuju. Sepakat. Nah, sekarang pertanyaan lagi, Put. Apa tuh?
Pertanyaannya, apa sih yang harus disiapkan atau paling dibutuhkan anak kos kalau semisal mereka sakit? Kalau dari aku sih lucu banget lagi. Kalau dari aku sih harus punya, kalau aku sendiri ya, punya stok P3K di kosan Oke, gitu. betul. Jadi kayak obat-obat basic, paracetamol, terus Proma gitu-gitu, vitamin C juga bener banget, vitamin C aku selalu ada gitu kan. Bisa yang kalau aku sih dibeliinnya yang kecil, jadi biar nggak overdosis gitu. Karena sehari satu gitu kan. Tapi kalau misalkan udah nggak enak badan nih, sehari bisa 3 kali gitu minum itu, dari yang biasanya cuma 1 kali buat jaga imun gitu. Selain itu juga nih, kalau buat aku kadang kamu suka ini nggak sih, sakit masuk angin? Suka. Nah kalau kayak gitu harus ada, wajib banget obat penolak angin. Oh no, I know it. Itu Yes. kayak kalau aku nih, kalau udah gak enak badan, aku ngomong nih misalkan video call sama orang tua, tapi disuruhnya nggak selalu sih, tapi seringnya gitu, kayak itu mah kayak misalkan kecapean, minum tolak angin, habis itu istirahat gitu kan. Tapi emang menurut aku ini sih cukup cukup ampuh di aku. Kayak sakit tenggorokan kan obat penolak angin tuh anget juga kan. Jadi cukup melegakan juga gitu. Tapi kalau misalkan udah minum obat itu tapi nggak ampuh-ampuh nih, baru larinya ke obat misalkan untuk obat radang, untuk obat demam, flu kayak gitu, obat batuk misalkan. Tapi tahu gak Put, kenapa obat itu ampuh di kamu? Obat apa? Obat tolak angin itu. Obat itu karena itu kan herbal ya. Iya. Banyak banget rempah, obat-obat herbal gitunya yang alami gitu. Jadi itu tuh menurut aku yang alami-alami itu justru lebih cepet buat ini adaptasi sama tubuh aku gitu. Jadi kayak, karena emang sejujurnya nih aku tuh sekarang gak tahu kenapa, daripada di ruang ber-AC dan di luar ruangan kayak di outdoor gitu, di rumput isola misalkan, aku lama-lama di luar gitu, dibandingkan aku lama-lama di ruangan ber-AC dan lama-lama di luar, aku lebih gampang masuk angin lama-lama di luar. Gak tahu kenapa, padahal itu lebih ini gak sih, harusnya lebih udaranya lebih fresh, udaranya lebih real gitu dibandingkan ruangan ber-AC. Tapi sekarang kalau misalkan kelamaan di luar ruangan, pasti aku gampang banget masuk angin. Iya. Tapi satu nih Put, Apa tuh? alasan kenapa tolak angin itu ampuh di kamu. Apa tuh? Karena kamu orang pintar. Orang pintar minum tolak angin. Aku kira kamu serius, ternyata mau Enggak, aku gak serius. Kamu jawabannya serius banget, kayak oh my god Put. gak kepikiran jujur. Aku nunggu timing. Oh iya. Iya Ya gitu. ampun. Jadi karena ya kalau kalian orang pintar, terus kalian sakit, nah minum itu. Begitu. Minum tolak Iya. angin. Benar sekali. Terus ya, selain obat-obatan tadi yang Puput bilang, menurutku sih persiapan kita sebagai anak kos untuk menghadapi sakit adalah kamu harus punya seenggaknya orang yang deket banget sama kamu. Entah itu teman kamu waktu kuliah, atau mungkin kamu punya saudara di Bandung gitu kan waktu rantau. Karena menurutku orang-orang kayak gitu akan sangat membantu kamu kalau misalnya kamu lagi kesulitan dalam hal ini, sakit dan benar-benar kamu butuh pertolongan gitu. Contohnya kayak aku sakit kan, dan aku butuh ke dokter, butuh ke klinik gitu. Tapi kalau misalnya naik Gojek atau Grab kayak ya ampun gitu kan. Jadi akhir karena punya temen, jadi bisa ditolong, dibantu untuk dicarikan klinik gitu. Jadi kamu tinggal meminta bantuan dia gitu. Atau gak waktu ini juga nih, waktu aku ke Seleo kan aku butuh diurut ya. Alhamdulillah karena punya saudara di Bandung juga, jadi dicariin tukang urut gitu, alhamdulillahnya. Jadi seenggaknya orang-orang inilah yang akan nantinya ngebantu kamu gitu. Jadi kamu harus berteman baik gitu dengan sesama. Dan saling tolong menolong ya. Betul. Harus punya simpati dan empati. Yes. Soalnya nanti kalau misal kamu kesakitan atau butuh pertolongan, kamu juga ada yang nolongin. Setuju sih, kayak kalau misalkan kamu mau dapat pertolongan juga, kamu juga harus mau nolong orang gitu. Betul. Kalau misalkan kata pepatah nih gini, apa yang kamu
tabur itu nantinya akan kamu tuai. Betul. Clap. Clap. Aduh, ini yang mana ya tepuk tangannya? Ini manual aja ya. Kedengar nggak? Nanti kita explore lagi. Kalian mau sound kayak gimana nanti kita tambahin lah di sini. Ya kan? Iya. Iya. Yang ini nih. Assalamualaikum. Oh, Kak Nyala ya. Assalamualaikum. Halo. Kok kayak sama aja? Hai. Aduh, Come oke. on. Back Seru, to seru. topic ya. Sekarang kita akan apa lagi sih? Apa ya? Apa ya? Oh, Apa ya? apa Put? Kita akan ngebahas apa lagi sih Put? Seputar anak rantau yang sakit di perantauan, jauh dari orang tua, harus bisa menyembuhkan dirinya sendiri, Iya. merasakan sakitnya sendiri. Iya. Semangat anak rantau, hidup anak rantau. Hidup. Saran dari aku nih, Iya, dari mana aku sarannya? yang tadi aku bilang kayak sebelum kita jatuh sakit tuh lebih baik kita buat mencegah dulu gitu Ya, sebelum mitigasi. terjadi. Iya. Nah, saran dari aku buat rantauers semua, apalagi buat yang banyak banget kesibukan, banyak banget kegiatan gitu. Terus juga buat maba-maba nih yang nantinya bakal ikut Mokaku, terus ada Osjur, itu pasti kalian sibuk banget dan pasti ada kalanya kecapean kan. Nah, saran dari aku nih, jangan lupa buat sediain vitamin C, karena menurut aku vitamin C itu bisa banget jaga imun kita biar tetap stabil gitu. Iya, sama satu lagi yang tidak kalah penting tapi beberapa orang sering melupakan ini adalah makan 3 kali sehari. Guys, rantauers, meskipun kalian tidak ada yang mengingatkan makan, makanlah demi diri kalian sendiri. Karena nanti kalau gak makan kalian bisa sicek guys, sakit gitu. Jadi makan tuh harus makan. Makan adalah kebutuhan manusia yang paling utama. Yes, tapi kan apalagi udah di tengah dibahas ya. kesibukan gitu ya Put. Iya. Makan guys, beneran deh. Makan itu adalah hal yang paling mantap dan harus kalian lakukan. Jangan lupa, jangan sampai melupakan makan. Meskipun kalian malas makan atau kalian pikir, aduh ini banyak kerjaan, banyak tugas tanggung. No guys, kalian harus makan ya. Itu tips dari rantauer senior yang sudah menjalani kehidupan anak rantau dan juga beragam kaderisasi. Nanti kalau ada tips lagi saya sampaikan ya ke rantauers. Tapi untuk saat ini itu guys, makan beneran deh. Makan itu hal yang kayak gak apa-apa gak sih gak makan. Mungkin ada beberapa orang juga yang terbiasa gak makan gitu kan. Tapi minimal banget lah, seenggaknya sehari deh kalian harus makan tuh 2 kali lah gitu guys. Minimal banget gitu. Iya, minimal banget 2 kali lah. Soalnya biar energinya tuh terisi gitu. Soalnya nanti kalau udah kecapean, terus nanti imunitas kalian juga gampang mudah goyah gitu loh. Jadi nanti cepet sakit takutnya, seperti itu deh. Kalau dari aku nih, kan kalau misalkan lagi sibuk-sibuk gitu, pasti kayak makan tuh nggak kepikiran kan? Iya. Kayak makan tuh nggak jadi yang utama lagi gitu kalau misalkan lagi sibuk. Tapi Betul. sesibuk-sibuknya kalian nih jangan sampai lupain, bener sih. Bener Betul, banget. apalagi buat kamu yang punya penyakit mah gitu Ya, ya Put. yang punya penyakit lambung Iya. itu harus benar-benar dijaga makannya. Dan juga kenapa wajib makan, karena kita sibuk, kita butuh energi kan. Betul. Dengan kita makan itu kita bisa nambah energi kita. Coba aja kalau misalkan lagi sibuk nih nggak makan, terus nggak ada energi, lemes dong kegiatannya. Yes. Waktu Mokaku, aku ngerasa dan aku sadar nih kalau aku tuh punya penyakit mah ternyata. Nah, hal yang aku lakuin adalah aku beli snack gitu, snack yang bisa aku bawa di kantong, di saku gitu. Dan itu harus ada beberapa aturan kan, nggak boleh yang apa gitu kalau mah tuh. Iya. Waktu itu aku Tapi menurut aku itu tergantung gimana penyakitnya, karena ada teman aku tahu yang gimana tuh? katanya dia punya penyakit mah nggak boleh makan coklat. Nah, gitu. Jadi beda-beda. Jadi waktu itu aku bikin beli yang gandum, terus Ya. aku taruh di Oke. Iya, aku taruh di saku. Jadi kalau misalnya aduh, sibuk-sibuknya nih tapi
agak lapar gitu, jadi makan aja satu bar misalnya, satu makan gitu. Itu lumayan sih di aku. Ya bener banget. Iya. Kadang nih kalau misalkan lagi gimana? kuliah nih, aku soalnya pernah waktu itu mau kelas tapi keburu-buru nggak sempat sarapan. Nah kan kalau misalkan aku pernah tahu ada satu waktu, satu kali banget, bener-bener ini aku nggak bakal lupain. Waktu itu kebetulan kelasnya tuh lagi di le bahasa. Oke. Kan kedap suara ya, kayak Betul. lagi sunyi-sunyinya. Oh, kayaknya lucu deh ini. Aduh, lagi sunyi-sunyinya. Terus aku nggak sarapan dan nggak sama sekali nggak masuk apapun gitu. Kan kadang kalau misalkan aku lupa sarapan, setidaknya ada entah itu roti, cheesecake, apapun pokoknya ada yang masuk gitu ke tubuh aku. Entah itu kayak kamu gandum gitu kan. Nah, aku waktu itu nggak sama sekali. Tiba-tiba nih lagi sunyi, tiba-tiba kerubuk. Ya ampun, malu banget. Aku kayak, please tahan dulu perut, please jangan dulu. Bentar lagi ini selesai, nanti Itu kita kebayang sih. Kayak tapi untungnya gak sekencang itu. Oh, alhamdulillah. Kalau ketahuan sekelas nih udah pasti ketahuan. Ini Put. Halo, kelasnya Puput. Iya. Aduh, kelasnya Puput ini, Puput nih kelaparan waktu kelas bahasa Indonesia kah? Waktu itu kelas menyimak, memirsa dan pembelajarannya. Nah ini, aduh ya Allah. Waktu Put. semester 1 sih. Waktu itu benar-benar. semester 1. Iya, makanya sekarang seburu-buru apapun itu kayak aku harus nyempetin buat beli yang bisa mengganjal lah setidaknya. Iya. Jangan sampai kosong banget, sampai kerubuk. Betul Aduh, sekali. banget. Tapi kalau aku sendiri ya, untuk melakukan agar rencana makan 3 kali sehari terpenuhi, aku tuh yang paling aku syukuri gitu ya, kuliah di UPI pagi-pagi tuh udah banyak banget Put makanan gitu. Oh iya. Iya, di Gerlong. Aku kan anak Gerlong gitu kan. Jadi anak Gerlong. Jadi kalau semisalnya buru-buru nih, kan alhamdulillah ya, karena kosannya juga agak terlalu jauh gitu. Misal kelasnya jam 7. Terus aku nggak keburu nih, jam 7.45 aku baru keluar dari kosan. Bayangin berapa menit lagi itu. Atau kadang-kadang aku kayak keluar kosan tuh jam 7.50. 10. Mantap banget. Ya Hamin 10 menit lagi masuk kelas gitu kan. Tapi aku harus makan nih, kayak aku harus makan minimal makan sekunyah lah, sesuap gitu. Nah, jadi beli dulu di Gerlong, banyak ada nasi kepal, terus biasanya ada ketoprak, terus ada makanan yang 10.000 itu loh. Banyak banget yang udah jadi gitu kan. Jadi langsung kayak, Bu, ini aku beli, tek langsung lari ke Bumsil gitu. Makannya di kampus. Iya, di kelas gitu. Makan minimal harus ada lah satu suap yang masuk gitu untuk mengawali pagi. Setuju sih. Yes. Karena waktu itu aku benar-benar aduh lapar banget, ini nggak kuat. Iya, gak kuat. Tapi emang tergantung juga ke orangnya Iya gitu. sih. Ada orang yang wajib banget sarapan karena emang udah terbiasa sarapan, harus bener-bener makan pagi gitu. Ada juga orang yang justru kalau misalnya makan pagi tuh apa sih gitu, kayak gak nyaman gitu. Dan mereka langsung ke makan siang gitu. Tapi itu disesuaikan ke diri sendiri, karena kita yakin semua orang tuh tahu gitu apa yang akan terjadi dengan dirinya, apa yang tubuhnya rasakan kayak gitu. Yang paling penting adalah ketika kamu udah ngerasa sakit, jangan dibiarin. Jangan kayak ini mah cuma sakit biasa. No guys, kalian harus bener-bener langsung kasih pencegahan supaya sakitnya itu gak parah kayak gitu. Ceria dengan semangat hati. Kami dari Lagu Podcast. Saya Kun Kurniawan. Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. Mau ngajak kalian semua buat apa, Man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Nah, sekarang. Teman sejati waktu.
Halo guys, gue Jovala Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Halo, saya Zam dari Juicy Lucy. Buat kalian teman-teman semua dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Ya, kita dari Dev. Kasih tahu kalian jangan lupa buat dengerin Radio UPI. Yes, kalian bisa denger Radio UPI di radio.upi.edu atau Di YouTube-nya Radio UPI. ya. Let's go, langsung kita dengerin bareng-bareng, kita enjoy bareng. Radio UPI, inspirasi Bumi Siliwangi. Let's go. Informasi semua terangkum. Kembali back again. Biasa ya, ada sedikit trouble, but it's okay. We're back again, guys. Kita ngobrol lagi ya, Put. Yap. Masih Oke. banyak banget nih Yoi, obrolan. Dan betul. tentunya biasa di akhir itu kita akan ada games. Benar sekali. 100. Ya, biar studio ini tidak terlalu sepi ya, Put. Kita Ya, bikin penonton, ya, heboh. ya, Iya, ya, penonton, tepuk tangan lagi penonton. Mana suaranya? Kebetulan Apa tuh? di depan kita ini sejatinya tuh ada berapa penonton, Put? 20.000. Gila, di studio. Hey, ini tuh bukan studio kecil, itu studio besar, Bos. Banget. Kalian ini nonton di YouTube, mau nonton langsung di studionya? Mau. Ayo nonton di studionya. Dan jadi tim hore. Yeay. Ya, karena ini di depan kita banyak banget orang tuh. Iya, Wow, banget. hai penonton, halo penonton. Lanjut. Oke. Lanjut. Tadi kita bahas apa ya? Tadi katanya tuh mau main games, Put. Oh iya, kita main game yuk. Iya. Ya, aku udah siapin. Yuk. Oke, kita Mau berapa nih? Nice. Kayak ibu peri ya? Iya nih. Tak. Yuk kita mulai. Let's go. Ini seputar topik kita hari ini. Boleh. Apa ya pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, pernah nggak lagi mesen obat lewat ojek online, terus pas mau ambilnya malah jalan sambil kelayangan? Waduh, pernah nggak kamu, Ca? Nggak pernah, karena aku tidak pernah membeli obat ke ojek online. Selain itu kayak misalkan ke teman kamu minta tolong buat beliin atau saudara kamu kayak gitu-gitu, tapi kamu ngambilnya atau dianterin langsung sampai kamar? Enggak, aku nggak pernah kelayangan, alhamdulillah, Put. Paling meriang. Nah, contohnya kalau misalkan meriang nih mau bawa obat kan kayak Enggak sih, alhamdulillah enggak ya, Put. Aku meriangnya enggak yang sampai yang gigi bergelem meletup Iya. tuh, enggak, Put. Alhamdulillah. Kalau kamu pernah ada cerita unik gak nih? jujur aku juga nggak pernah beli obat karena aku kan suka ada P3K gitu. Iya, jadi di sudah kamar. membuat prepare yang cukup. Yap. Sebelum sedia payung, sebelum hujan, sedia obat, sebelum Sebelum sakit. Mantap. Next nih, Next. Terbaca tidak? Waduh, merah. Yes. Pertanyaannya adalah, kalau masuk angin, pilihannya cuma 2. Minum obat penolak angin atau minta kerokan. Sumpah. Suaranya serem, Put. Oh iya. Jujur, jawaban dari aku adalah aku tidak pernah kerokan, Put. Kamu pernah tidak kerokan? Jujur,
sama aku nggak pernah kerokan karena katanya kan kalau kerokan tuh pori-porinya justru malah melebar dan anginnya makin masuk. Iya, jadi sebenarnya kayak dia keluar kan lewat pori-pori itu. Oke. Tapi nanti jadi gampang masuk angin lagi katanya. Tapi aku tuh gak mau kerokan karena kelihatannya serem gak sih Put, kayak Merah-merah. merah gitu. Tapi aku sih ya itu pakai obat aku. Tapi aku tuh selalu kalau misalnya nih aku pulang malam atau aku habis motor-motoran malam kayak nah ini pasti nih akan timbul angin yang masuk ke dalam tubuh nih. Makanya aku udah sedia obat Put. Biasanya pakai obat sih aku. Bener sih kalau udah angin sore, angin malam tuh udah nggak enak banget. Betul. Harus wajib pakai jaket Yes, sih. betul sekali. Tuh. Yai, mantap. Lanjut. Pertanyaannya adalah tapi ini nggak apa-apa deh, ini aja. Pas lagi sakit, kamu lebih milih buat ngebuka jendela kamar kosan biar ada sirkulasi bagus atau enggak lebih kayak mendem aja gitu? Enggak Put, karena medem dong Put, kan sakit kan. Berarti lebih suka dibuka-buka. Enggak, aku buka apa? Buka Buka itu. jendela atau pintu. Oh, justru ditutup. Ditutup soalnya kedinginan. Iya Jadi sih. aku menyembunyikan diriku di bawah hangatnya selimut. Iya. Gitu. Tapi kalau aku nih, kalau misalkan aku dua, kayak misalkan udah benar-benar sumpek banget nih, udah tertutup banget nih, aku kayak butuh udara segar, pasti aku ada sekali-kali dibuka gitu kan, kayak biar butuh udara segar gitu. Kalau misalkan keluar itu kayak nggak sanggup, misalkan lemes banget, nah dari sana sih solusinya gitu. Tapi kalau emang lagi dingin, aku juga nggak bakal kuat kok. Iya, betul. Nggak kuat, dingin banget lagi. Jadi kayak tergantung sakit apa kamu nih, penyakit apa ya dulu kamunya gitu. Bener. Lanjut. Yes, berapa question games lagi akan kita mainin Put? 5 ya, 5. Oh, oke. 5. Araso. Apa janji hidup sehat yang paling sering kamu ucapkan pas lagi sakit di kosan, tapi setelah sembuh tetap dilakuin? Kamu dulu deh Put. Maksudnya setelah sembuh tuh contohnya gini ya, pantangannya tuh nanti kalau misalkan aku udah sembuh aku nggak bakal makan seblak lagi, tapi ujung-ujungnya makan lagi gitu. Nah, kalau kamu itu kah? Kalau aku jujur nih, kalau seblak aku jarang banget sekarang di sini jajan seblak, jarang banget. Why? Seblak enak tahu. Tapi jarang ya, aku bisa dihitung jari. Kalau nggak salah 3 kali, baru 3 kali apa 4 kali selama di Bandung aku makan seblak setahun. Wow, rekor sih. Wow, menuju Putri Hidup Sehat 2026. Kalau aku nih, aku itu kayak nanti kalau misalkan aku udah sembuh aku nggak bakal telat makan lagi. Tapi ujung-ujungnya ya pasti ada aja telatnya. Terus kayak nanti kalau udah sembuh bakal rajin minum vitamin, tetap aja ada lupanya. Terus kalau misalkan nanti sebelum sakit gitu, kalau misalkan lagi sehat nih bakal banyak minum air putih juga gitu. Tapi ya ujung-ujungnya ada lupanya juga gitu. Iya, wajar ya Put, kayaknya manusia gitu ya. Aduh manusia, wahai manusia, tepatilah janjimu. Kalau aku biasanya tuh aku gak akan makan pedes lagi. Biasanya aku kalau misalnya makan pedes tuh pedes banget gitu kan. Aku bilang aku akan makan pedes lagi. Ini terakhir kalinya, misal di bulan ini aku makan pedes. Tapi ternyata itu semua adalah bohong. Bohong, itu hanya omongan semata. Karena pada faktanya setelah aku sembuh, seluruh makanan pedas ku coba ku makan. Kayak gitu. Jadi ya Allah manusia, wahai manusia gitu. Tapi ngomong-ngomong kamu suka banget pedes nih. Kamu tahu kan yang aku lupa lagi tempat tepatnya di mana, tapi seblak yang di Gerlong Tengah
yang suka rame itu. I know. Nah, kamu itu tempat sebelah favorit aku. Tuh kan, kamu level berapa? Level 3. Aku level 1 aja kepedesan, Ca. Level 3. Level 3. Iya. Tapi nggak tahu kalau misalkan gara-gara aku jarang nih makan seblak, jadi kayak lebih sensitif aja gitu. Jadi bisa jadi. Jadi kayak jarang makan pedes, makan seblak, jadi nggak bakal kuat kalau misalkan tinggi-tinggi gitu. Iya, tapi kalau misalnya buat orang yang suka pedas kayak level 3. Iya. Kayak sombong gitu kayak apa? Cemen banget Apa gitu kan. level 1 kepedesan. Tapi level 1 udah merah sih. Iya, soalnya kan 1 centong bukan 1 sen. iya? Aku lihat di bannernya sih kalau masih sama ya 1 centong, satu level 1. Berarti kamu 3 centong, ya ampun, pedes Iya. banget. Betul sekali, betul. Lanjut. What should we? Wow, pertanyaannya apa ya? Penasaran deh. Wow. Nih, ini nih. Apa tuh? Nih. Apa hal spesifik yang paling bikin kamu pengen langsung beli tiket pulang pas lagi sakit? Sejujurnya, tuh? awali jawaban dengan sejujurnya. Ya, benar. Aku tidak ada kepikiran kalau aku sakit mau pulang. Karena gak ada energi buat kayak oh my god. Apalagi kan misal naik kendaraan apapun itu, naik mobil tetap aja gak sih kayak puyeng gitu. Naik motor apalagi kejengkang nanti. Atau naik transportasi umum. Ya, apalagi itu kayak harus berdesakan dengan banyak orang kayaknya. Wah, antuy. Tapi gitu. Kalau aku nih lebih ke pengen tiba-tiba ada di rumah aja gitu. Iya, nah kalau itu juga pengen put kayak tiba-tiba transportasi pintu Doraemon. Teleport kayak wah, aku di rumah gitu. Soalnya kayak sakit, emang rasanya sakit antara di rumah sendiri dengan perantauan itu adalah dua hal yang benar-benar beda banget vibes-nya. Tapi kalau hal spesifik, ditanya hal spesifik, aku itu kalau udah sakit tuh kan pengen sup rumahan ya, kayak yang benar-benar rasanya tuh light terus enak ke tenggorokan. Nah, itu yang paling pengen aku ada di rumah kalau misalkan lagi sakit kayak gitu, kayak aku pengen makan sup buatan mama. Gitu sih. Tapi emang sih kalau misalnya lagi sakit tuh kayak banyak banget kangen-kangen dan juga perandaian gitu loh Put. Kayak misal aduh kalau misalnya aku lagi di rumah pasti kalau sakit misalnya dimasakin mama ini atau misalnya mama nanti bikinin ini ngompres aku terus aku diiniin pasti bakal kayak gitu gak sih Put? Iya bener banget. Ya kan? Bener. Dan itu tuh yang bikin jadi kangen dan kadang kala kayak air mata tuh turun tiba-tiba gitu. Air mata Lagu apa itu? Itu Put, yang itu, yang tahu gak yang kapal? Aduh. Aduh Put. Yang tahu boleh komen ya, kasih tahu Puput ini lagu apa gitu. Ini viral loh Put. Coba nyanyiin. Gak tahu lirik ya, tapi tahu tadi. Nggak kebayang. Kayak nggak asing tapi aku juga lupa yang liriknya. kapal yang aduh. Ini sorry banget kalau misalnya nadanya salah soalnya. Gak apa-apa. Ya gitulah ya, pasti tahu kok. Nanti kamu search di TikTok Put, ada ini. Oke. Betul. Lanjut. Wow, last deh Put, ya? last question. Wow, penasaran deh apa ya pertanyaannya. Jeng. Tidak terbaca. Silahkan untuk dibacakan Put. Apa obat pertama yang paling kamu cari di kosan pas tiba-tiba ngerasa gak enak badan? Kamu apa Put? Tolak angin. Ya itu kayak sakit apa misalkan ya yang pertama tuh tolak angin, disuruh buat tolak angin. Apapun sakitnya minum. Orang pintar minum tolak angin. Kalau aku biasanya pakai
paracetamol. Oh, iya. Iya, terus ada juga Mixagrip. Banyak ya obat. Aku biasanya kayak pakai dulu obat warung soalnya kayak kan kecil gitu kan. Kalau misalnya obat dari klinik ternyata 1 kali minum obat tuh banyak Put, kayak bener banget. satu aja pahit, apalagi ini harus makan berbutir-butir gitu. Waktu kemarin yang aku sakit itu kan ke klinik dikasih 3 obat. Ada obat yang benar-benar gede. Iya kan, gede banget Put. Kaplet. Iya. Terus baunya bau obat. Bau obat Iya. Tapi kayak aduh, ini sejujurnya sih aku berharap ya Put, semoga gitu ya ada seorang peneliti yang mengembangkan obat rasanya manis. Karena please gitu, obat manis tuh bukan buat anak kecil. Orang dewasa juga butuh obat manis. Hello, orang dewasa tuh udah merasakan pahitnya hidup. Masa iya kalau sakit harus minum obat yang pahit sih Put? Tolonglah, adalah seseorang yang membuat suatu inovasi obat rasanya manis. Tolong. Biar kita tuh sakit tuh nggak takut buat minum obat. Iya, tolonglah. Aku berharap sih di 2026, 2027, 2030 tolonglah muncullah wahai orang pintar gitu. Tunjukkan dan buat obat manis. Please ini mah please gitu. Please banget. Iya. Waduh. Tak terasa nih. Iya. Sudah 1 jam menemani rantauan semuanya. Entah itu kalian yang masih di kosan atau udah pulang di rumah di kampung halamannya masing-masing. Untuk yang masih di kosan, yang masih di Bandung, selamat untuk mengerjakan segala aktivitas yang belum terselesaikan. Entah kamu mungkin masih ada uas-uas yang perlu kamu selesaikan, kepanitiaan, ya kan, atau kerja apapun itu. Semangat gitu. Kompak. Tos dulu. Dan buat yang sudah pulang ke kampung halaman, selamat menikmati masa libur dan juga berkangen-kangenan bersama keluarga. Yes, melepas rindu gitu ya, bersama keluarga tercinta. So yes, akhirnya kita sampai juga di penghujung obrol-obrol kita tentang tentang anak rantau yang sakit di perantauan tuh harus kayak gimana sih gitu. Sebelum diakhiri nih, kita mau ingetin lagi buat rantauer semua, jangan lupa buat dengerin terus siaran kita UPI Rantau di bisa di Web Humas Radio UPI, di RCTI Plus, di YouTube Radio UPI dan juga Instagram Radio UPI. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media UPI Radio UPI supaya teman-teman bisa tahu info atau update terbaru seputar siaran yang bakal tayang. Yap, bener banget. Nanti pantengin kita sampai ada jadwal tetapnya, kita siaran di hari apa, jam berapa. Dan jangan lupa juga nanti kita bakal sediain form buat rantauer semua, buat teman-teman semua yang mau kirim salam, kirim pesan atau curhat-curhat dan lain sebagainya. Nanti pantengin terus di Instagram Radio UPI. Oke, dan sebelum kita akhiri, ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih penonton semuanya. Terima kasih. Aduh, gak usah repot-repot. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita ucapin terima kasih buat semuanya yang sudah meluangkan waktunya buat nonton kita di UPI Rantau. So, aku Caca, aku Putri. Dan sampai jumpa di UPI Rantau episode selanjutnya. Nah, sebelum akhir kita jingle dulu. Oke, Radio UPI, inspirasi bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Yeay. Bye-bye. Rantauers. Ceria dengan semangat hati. Kami dari Lagu Podcast. Saya Kun Kurniawan. Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. Mau ngajak kalian semua buat apa man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi.
dengerin sekarang. Gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Nah, sekarang. Teman sejati waktu. Halo guys, gue Jovala Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Halo, saya Zamzam dari Juicy Lucy. Buat kalian teman-teman semua dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Saat dunia penat, Radio UPI. Ya, kita dari Sun, Death. Kasih tahu ke kalian jangan lupa buat dengerin Radio UPI. Yes, kalian bisa denger Radio UPI di radio.upi.edu atau Di YouTube-nya Radio UPI. Let's go, langsung kita dengerin bareng-bareng, kita enjoy bareng. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Let's go. Informasi semua terangkum, nikmati setiap hari, satu klik saja langsung terhubung bersama kami, mimpimu akan dihitung. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Kabar gembira untuk pendengar Radio UPI. Mari bergabung bersama kami di WhatsApp komunitas Radio UPI. Kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, merekomendasikan lagu kesukaanmu, kirim salam tersayang dan terkasih melalui program Radio UPI.